Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witu Tongtien, Rahayu, salam Bagas Waras, dan salam semua saudara. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung kembali di rutinan kita tiap hari Senin di Jagongan Online. Puji syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali di sini secara online dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada malam hari ini nanti kita telah kedatangan narasumber dari para pemuda. Nah, ini diskusi Jagongan Online pada malam hari ini akan sepenuhnya dihandle dari Katolik, yaitu ini pemudanya. Nah, biar penyegaran ini regenerasi untuk IMP ke depan ini sangat ini yang kita kita cita-citakan untuk bisa terus memupuk toleransi kita menyuarakan toleransi dan juga bisa bersinergi dengan para pemuda. Maka pada malam hari ini baik dari narasumber maupun dari moderator akan dihandle oleh para pemuda kita, yaitu dari agama Katolik, dan telah hadir sudah Mas Angga panggilannya. Beliau ini nama lengkapnya Immanuel Erlangga Sakti Ferdianto. Ya, beliau adalah sekretaris dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang Surabaya. Nanti akan diperkenalkan lebih lengkap lagi oleh moderator kita, dan saya ditemani juga oleh moderator kita ini dengan Mas Leo, dengan nama lengkapnya adalah Leonardus Gabur, juga dari Pemuda Katolik, betul ya Mas? Baik, ya. Dan sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita perdengarkan lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mungkin buat Mas Angga maupun dengan Mas Leo baru pertama kali mendengarkan. Nah, ini dia lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Boleh ikut bernyanyi juga buat Bapak Ibu dan juga narasumber dan moderator malam hari ini. Dan berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah.
Indonesia merayakan perbedaan, salam semua saudara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan serahkan sepenuhnya diskusi jagongan pada malam hari ini kepada Mas Leonardus Gabur atau Mas Leo. Baik Mas Leo, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Perkenalkan, nama saya Leonardus Gabur yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Diskusi sore hari ini temanya cukup menarik saya lihat tadi. Dengan tema mengingat kembali peristiwa 13 Mei 2018 yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Ya, ganteng narasumber kali ini ya. Pemuda soalnya. Pemuda ganteng. Ya, ganteng. Ganteng narasumber kita saudara. Penyegaran ini para pemuda. Akan dibawa oleh Immanuel Erlangga Sakti Ferdiato selaku Sekretaris Pemuda Katolik Komisariat Cabang Surabaya. Kali ini kita akan mendengar sedikit diskusi dari beliau. Sebelum sampai di narasumber, ada pun aturan yang harus saya sampaikan di diskusi ini. Yang pertama, diwajibkan untuk mic-nya dinonaktifkan selagi narasumber memberikan penjelasan. Yang kedua, setelah selesai narasumber menyampaikan penyampaian atau pemaparan materi, diwajibkan memberikan pertanyaan, baru mic-nya diaktif kembali atau mengirim melalui chat Zoom atau bisa juga angkat tangan via Zoom. Waktu dan kesempatan dari saya memberikan sepenuhnya kepada narasumber. Oke, baik. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan, sekali lagi saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Immanuel Erlangga. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa panggil saya Angga. Saya dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali dari Bulan atas kesempatan dan waktunya memberi kesempatan bagi anak-anak muda dari agama Katolik, terutama dari Pemuda Katolik, untuk bisa memberikan sharing lah istilahnya di sini. Kebetulan juga memang hal-hal seperti ini merupakan concern dari Pemuda Katolik sendiri. Jadi menjaga dan merawat toleransi, bagaimana hubungan kita antar beragama, hubungan kita berbangsa dan bernegara, itu merupakan concern utama dari Pemuda Katolik itu sendiri. Jadi kebetulan pada saat ini saya membawa tema mengingat kembali peristiwa 13 Mei 2018. Jadi peristiwa 13 Mei 2018 ini bagi saya pribadi cukup mengenang karena peristiwa ini terjadi setelah beberapa tahun keadaan Surabaya ini damai. Tepatnya peristiwa ini peristiwa pengoboman yang terjadi di 3 gereja yang mungkin diawali juga dengan pengoboman di instansi-instansi lain selain instansi agama. Mungkin saya di sini mau sharing sedikit gimana sudut pandang saya sebagai anak muda, sudut pandang kami sebagai anak muda Katolik itu gimana dengan peristiwa ini. Mungkin kalau saya melihat ke belakang, peristiwa 13 Mei 2018 ini itu saya usianya masih kecil, saya masih awal SMA lah istilahnya. 5 tahun lalu saya masih awal SMA. Di mana di kegiatan itu sebagai remaja yang saya rasakan dengan jelas itu adalah rasa-rasa sedih pasti saat pertama kali mendengar adanya berita pengoboman gereja. Saya sedih dan prihatin. Saya sedih, saya sedikit marah
Dan saya sendiri lebih ke bertanya-tanya, kok bisa hal-hal seperti ini terjadi? Padahal Indonesia, terutama di kota Surabaya ya, tempat saya tinggal itu, beberapa tahun ini udah damai gitu pada saat itu. Udah enak, kita bisa beribadah dengan tentram, menjalankan kegiatan dengan tentram. Tiba-tiba muncul hal-hal seperti ini lagi, terorisme datang lagi. Itu menjadi pertanyaan buat saya, kok bisa loh hal-hal gini terjadi lagi? Pertanyaan kedua yang muncul adalah, ada apa sama Indonesia? Kenapa intoleransi ini bisa timbul lagi pada saat itu? Dan yang ketiga mungkin, mohon maaf sebelumnya, pada saat itu mungkin pikiran saya agak keras atau pikiran saya agak ngawur. Karena yang saya rasakan adalah, kenapa lagi-lagi gereja yang jadi target? Itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Tapi semakin hari berlalu, saya mencoba refleksikan kembali peristiwa 13 Mei 2018 ini. Sebenarnya apa saja sih yang sebenarnya terjadi di 13 Mei 2018 ini? Semakin saya refleksikan itu, semakin membuat saya jadi bingung sebenarnya akan pertanyaan-pertanyaan saya. Karena yang saya tahu awalnya, pelaku-pelaku ini dari yang jelas dari umat-umat di luar Katolik, atau mohon maaf, menurut berita mungkin umat Muslim. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Tapi setelah kejadian itu, justru itu yang membuat saya bingung. Di gereja-gereja setelah kejadian itu, gereja-gereja diperketat penjagaannya. Yang saya amati adalah siapa yang menjaga gereja itu. Setelah terjadi pengeboman itu, ternyata yang membantu jaga gereja ini ya umat Muslim itu sendiri. Banyak umat-umat dari agama lain turut membantu, turut menjaga. Dari Banser, dari Ansor, turut menjaga keamanan gereja itu saat kami beribadah. Bahkan setelah beberapa tahun berjalan, yang lebih mengejutkan lagi buat saya itu adalah beberapa hari yang lalu. Pada saat, terutama saat ini kan sudah 5 tahun kejadian ini berjalan. Di situ yang memperingati, yang mengusulkan untuk memperingati kejadian bom 13 Mei ini sendiri adalah bukan dari orang-orang Katolik sendiri, tapi dari teman-teman kami yang Muslim, dari teman-teman kami yang beragama lain. Mereka bekerjasama, berkolaborasi untuk mengadakan sebuah acara untuk memperingati 13 Mei 2018 ini. Dari sini saya merasa seperti, oh, kepedulian ini ada. Dari masing-masing orang ini, kepedulian ini terus ada ternyata. Walaupun sempat terjadi hal-hal yang intoleran, tapi itu hanya oknum-oknum, bukan secara keseluruhan. Dari situ saya belajar, mungkin sama seperti kata-kata dari petua atau wejangan yang sering mengatakan bahwa setiap kejadian itu ada hikmahnya. Nah, dari peristiwa 13 Mei 2018 ini, yang saya tangkap adalah apa arti dari perbedaan itu sendiri. Jadi perbedaan itu ternyata enggak seremeh itu, enggak sedangkal itu pemikiran tentang perbedaan. Bukan cuma perbedaan agama A dengan agama B berbeda. Tapi di dalam agama itu pun bahkan ada perbedaan-perbedaan. Di dalam agama Katolik pun ada orang jahat, ada orang baik. Orang jahat pun ada perbedaan-perbedaannya lagi. Jadi itu nggak bisa digeneralisir kepada siapa yang bersalah atau apa yang bersalah. Dari situ datang nilai-nilai bagi saya, itu yang paling penting adalah bukan memandang perbedaan itu,
tapi menganggap perbedaan itu bukan suatu halangan. Seperti yang ada di lagunya IMP tadi, berbeda di antara kita bukanlah suatu halangan, melainkan kita harus berjalan berdampingan. Itu yang benar-benar saya lihat dari kejadian ini. Setelah kejadian itu, umat-umat aktivis-aktivis berjalan berdampingan untuk saling membantu, membangun kembali masyarakat, membangun kembali mental yang runtuh, membangun kembali membangun kembali rasa persatuan yang ada di kota Surabaya setelah hal-hal terorisme itu muncul dan berusaha memecah kota Surabaya. Dari situ berarti memang nilai toleransi ini sebenarnya memang ada, tapi banyak orang yang terus berusaha untuk mengacaukan nilai toleransi ini. Di situ pentingnya kita ini sebagai anak muda atau sebagai rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan-persatuan ini. Karena banyak faktor yang bisa memecah Indonesia. Jika mengatakan perbedaan bukan cuma agama, itu perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan warna kulit atau apa, itu banyak yang bisa dipecah. Tapi memang saya sendiri merasa bahwa yang paling sering dijadikan alat itu adalah perbedaan agama dan perbedaan ras. Ini yang harus kita jaga bersama. Mungkin dari sini saya lebih ingin mengajak berdiskusi pada Bapak Ibu sekalian di sini. Bagaimana seharusnya kita ini bisa menjaga toleransi dan intoleransi yang ada ini, kita membentengi intoleransi ini. Saya di sini cuma ingin sharing apa yang dirasakan sih sebenarnya sebagai anak muda Katolik. Apa yang biasanya dirasakan teman-teman saya. Memang waktu itu banyak statement dari anak-anak ini yang akhirnya jadi anak-anak Katolik ini jadi kayak, wah, ini kaum yang ngebom ini apakah bermusuhan sama kamu? Padahal sebenarnya kan enggak. Itu yang harus kita luruskan dan kita istilahnya kawal bersama persatuan. Mungkin sharing dari saya enggak banyak Bapak Ibu. Saya lebih ingin sharing dua arah dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin begitu Mas Leo dari saya. Baik, Mas Angga, atas sharingnya. Gimana kabarnya untuk kita semua nih pada sore hari ini sebelum lanjut ini? Saya rasa kameranya di on semua ini ya. Halo Pak Simon, apa kabar sore harinya? Baik, terima kasih. Selamat malam, kabar baik. Puji Tuhan. Baik Mas Angga, dari materi sharing dari Mas Angga tadi ini ya cukup baik bagaimana Kota Surabaya pada 13 Mei itu sangat ambruk ya. Tapi di balik 13 Mei itu kita kembali melihat bagaimana toleransi antara agama pada saat itu sangat kuat. Bahkan tadi saya dengar sampai menjaga gereja itu umat Muslim ya. Berarti toleransi untuk melihat suatu apa yang terjadi pada saat itu bukan lagi siapa agamamu, kamu dari mana, sukumu apa, tapi toleransi itu akan jaga terus gitu ya. Mungkin sedikit sebelum sesi pertanyaannya atau mungkin ada sharing juga dari Bapak Ibu nanti dari saya terkait materi yang dibawa, sharing dari yang dibawa oleh Mas Aga tadi. Ada berapa yang saya tanggap terkait terjadi apa Indonesia pada saat itu, gitu ya. Kalau tidak seperti itu dari Mas Angga ya, terjadi apa Indonesia pada saat itu? Kok bisa ya Indonesia? Kok bisa hal-hal yang sudah jauh, yang tidak pernah kita memikirkan bahwa akan terjadi seperti itu lagi, gitu. Kenapa
harus menjadi sasarannya gereja gitu. Maka saya memikir bahwa agama tetangga yang menganjurkan itu ternyata itu pemikiran yang belum pas pada waktu itu. Jadi dilihat bagaimana toleransinya soal agama tetangga untuk menjaga gereja. Wah, dari saya pribadi cukup kagum bagaimana mereka menjaga persaudaraan itu gitu. Bukan like siapa kamu, agamamu apa, tapi menjaga nama satu yaitu Indonesia ya. Baik, eh, dari saya Mas Aga, saya ingin membuka forum diskusi lah ya. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada terkait pertanyaan maupun sharing yang kita sampaikan pada sore hari ini. Saya waktunya beri kepada Bapak Ibu semua pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau sharing, saya persilakan. Maaf, bila boleh, saya ingin itu Bapak, maaf Bapak Johan Ajuan, monggo Bapak berikan tanggapan Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber Mas Immanuel Erlangga ya, yang telah membuka dialog tentang mengenang peristiwa 13 Mei 98 ya, dan juga moderator ya Mas Leo, dan tentunya Mbak Ulan dan para teman-teman semuanya di IMP. Meluruskan kembali 13 Mei 2018 Pak, bukan 98. Atau 998 ya? 2018, 13 Mei 2018. Oh, yang 2018. Oh, yang bom itu, bom gereja ya? Bom gereja Pak, bom gereja. Oh, ya. Baik. Jadi sebenarnya kita Indonesia ini merupakan sebuah negara yang majemuk, namun kita memiliki kekayaan yang luar biasa, dan ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan daripada kekayaan bumi Nusantara Indonesia ini secara cuma-cuma, maka mereka meletupkan peristiwa-peristiwa yang diharapkan dapat memicu suatu perpecahan dan bahkan kerusuhan, bahkan juga lebih besar lagi mencerai-beraikan bangsa ini, agar pihak-pihak mereka itu yang bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal demikian itu dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kita semua tahu bahwa setiap kali terjadinya peristiwa kerusuhan maupun terjadinya peristiwa intoleransi itu selalu ada aktor di belakangnya. Dan aktor ini demikian hebatnya, dia itu seperti hantu, tidak berwujud, ditangkap juga tidak ada alamatnya, tidak ada namanya. Namun dia sanggup menggerakkan pion-pionnya untuk melakukan pancingan-pancingan agar bisa menginisiasi suatu kekacauan
dan kemudian mereka tunggangi dengan berbagai hal lain yang untuk memperbesarnya. Banyak kejadian bom ya, bom Bali, dan kemudian juga bom di tempat-tempat ibadah. Mengapa mereka tidak mencari sasaran yang misalnya kelompok agama minoritas, tetapi mereka justru mencari kelompok agama mayoritas seperti Kristen. Karena itulah yang dapat menghasilkan dampak yang besar dengan modal yang kecil dibandingkan apabila mereka menaruh sasarannya pada objek-objek atau target-target yang lebih kecil. Maka yang dipilih adalah selalu yang memiliki dampak besar. Seperti dulu bom Bali, mereka memilih tempat yang ramai. Kemudian itu adalah untuk memicu, menarik perhatian dan juga memicu suatu kerusakan atau kerusuhan yang lebih besar, dan juga menunjukkan bahwa mereka itu eksis dan tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka itu merupakan agen-agen yang sudah ditanam oleh pihak asing dan didanai serta dibiayai. Bagaimana mereka dapat memperoleh bahan-bahan bom untuk merakit bom, sementara di dalam negeri demikian ketat diawasi. Tentu itu adalah melalui penyelundupan dari luar negeri. Nah, jadi sebagai generasi muda bagi adik-adik dan mas-mas semuanya, agar dapat lebih bersatu dan menyebarkan paham-paham atau pemikiran-pemikiran yang terbuka dan mengutamakan toleransi dan mengutamakan tentang persatuan daripada keindonesiaan ini. Tanpa Indonesia kita ini tidak punya arti apa-apa. Tanpa ibaratnya kita tidak punya rumah, maka kita itu sebagai orang homeless dan kita tidak punya tujuan mau kemana. Ketika kita lelah, kita nggak punya tempat untuk berpulang, beristirahat. Demikian juga Indonesia ini bagi kita adalah rumah besar kita, dan itu adalah kebanggaan kita, biarpun kondisinya seperti saat sekarang ini, tetap itu adalah kebanggaan kita. Maka para generasi muda agar lebih cerdas, agar lebih kritis dalam melihat setiap suasana, jangan ikut-ikutan dan mudah dibeli. Ya, kita harus punya ideologi, harus punya suatu keteguhan hati, suatu cita-cita yang tinggi. Jangan kita itu mudah dibeli, ya. Dan jangan kita itu mudah dipecudangi, ya, ditipu sedemikian rupa. Apalagi sekarang ini cara mereka merekrut kader-kader baru demikian canggih, dan dengan segala cara, baik dengan cara ibadah agama atas nama kedok agama, sampai kepada menjerumuskan ke dalam narkoba. Jadi sebagai generasi muda, para adik-adik mahasiswa maupun para pelajar, agar menebalkan diri, ya, dalam ilmu, pengetahuan dan kecerdasan,
agar kita itu tidak dapat diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Karena dikatakan itu adalah penyebabnya adalah intoleransi, itu sama sekali tidak berdasar, karena itu hanyalah narasinya saja, narasi yang dibentuk bahwa yang membuat bom itu adalah orang Islam, kemudian yang menjadi sasaran itu adalah tempat ibadah Katolik, atau notabene itu adalah saudaranya Kristen, maka akan membangkitkan permusuhan dan dendam di antara kedua kelompok agama itu. Jadi itu sama sekali tidak punya dasar, karena kita bangsa Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya jelas tidak mengenal adanya intoleransi itu. Ya, dapat dibuktikan dengan kalau kita itu ke pelosok-pelosok, yang namanya perbedaan agama itu tidak pernah muncul sebagai suatu topik pembicaraan. Hanya di kota-kota yang narasinya itu dikembangkan sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok yang memang sudah dibayar untuk hal-hal tersebut. Jadi demikianlah harapan kami sebagai orang tua kepada para generasi muda agar lebih memiliki pendirian yang teguh terhadap skema NKRI yang bersatu. Ya, kita bersatu maka kita teguh, kita bersatu maka NKRI ini dapat dipertahankan. Ya. Sudah kita lihat banyak di kejadian di negara-negara ya lain, bahkan Uni Soviet saja sanggup mereka pecah belah menjadi puluhan negara kecil seperti itu. Jadi demikianlah kita berharap generasi muda itu tetap semangat dan di dalam memperjuangkan NKRI seutuhnya. Ya, salam merdeka. Salam kita semua bersaudara. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan atas tanggapannya. Selanjutnya kita berikan kepada tokoh agama Hindu, yaitu Prof. Nyoman Susantre. Waktu dan tempat saya beri kepada Prof. Nyoman. Terima kasih Mas Eko. Ya, kedengaran suara saya Mas Eko? Suaranya kedengaran? Siapa? Terdengar Pak, terdengar. Ya, terima kasih Mas Immanuel telah menyampaikan ini sebagai warga Surabaya ya. Mas Immanuel sebagai warga Surabaya ya. Mas Eko warga Surabaya juga? Iya. Telah menyampaikan dengan jujur apa yang dirasakan sebagai warga Surabaya dalam menghadapi ujian yang berat pada bulan Mei 2018. Dan ujian itu sudah dijadikan pengalaman yang sangat baik gitu untuk kita menghadapi ini pada tahun ini, Mas Immanuel dan Mas Eko, tahun ini dan tahun depan. Ini juga kita menghadapi ujian yang berat. Kita diuji, kita sebagai warga, bukan hanya warga Surabaya, tapi warga Indonesia. Kita diuji semangat dan jiwa kebangsaan kita. Kita juga akan diuji, yes, seberapa arif dan bijaksana kita akan melaksanakan moderasi dan toleransi beragama. Ini dalam tahun ini ujian kita. Nah, ini tanggapan nanti kita bagaimana Mas Eko dan Mas Immanuel ini sebagai generasi muda akan menghadapi ujian ini pada tahun 2023 dan 2024. Mungkin itu nanti akan
bisa dijawab bagaimana akan menghadapi itu gitu. Dan juga ada hal yang perlu kita ke depan ini menghadapi tahun 2023 dan 2024 perlu kita pahami betul gitu. Kalau di Hindu, saya sebagai Hindu sangat memahami betul bahwa kita semua dan alam ini yang berbeda ini adalah diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tapi diberi nama berbeda-beda oleh umat manusia. Dan dipujanya dengan cara yang berbeda. Dan juga kita yakin betul bahwa perbedaan ini sangat indah. Dan itu diciptakan oleh Tuhan. Untuk kita jaga keindahannya. Dan juga mari kita bersama yakini gitu. Sadari dan yakini bahwa Tuhan yang satu yang menciptakan kita ini tidak mungkinlah gitu Tuhan menyuruh umatnya untuk bertengkar. Menyuruh umatnya untuk menyakiti satu sama lain. Justru Tuhan akan memerintahkan umatnya untuk saling asih dan asuh. Bersama-sama menjaga alam ini dan menjaga kehidupan ini. Nah, kita hidup pada learn to live together, peace and harmony in diversity. Jadi kita harus belajar untuk hidup damai harmonis di dalam perbedaan. Karena perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Ini harus kita yakini. Dan mari kita yakini, sadari bahwa salam semua saudara ini adalah sebagai simbol semangat dan jiwa kebangsaan kita untuk menghadapi tahun 2023 dan demokrasi pada tahun 2024. Bukan itu, Mas Immanuel dan Mas Eko. Terima kasih sudah mengungkapkan semua itu dan mudah-mudahan semua itu bisa dijadikan pelajaran yang baik buat kita untuk berbangsa dan bernegara yang peace and harmony. Ya, terima kasih. Salam semua saudara. Salam, terima kasih atas masukannya Pak Nyoman Susandra. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Bante Tejapuno untuk menyampaikan steeringnya. Selamat malam. Malam Salam kita semua bersaudara. Salam merdeka. Salam Pancasila. Salam kebajikan. Baik, terima kasih untuk waktu yang dari narasumber dan juga dari tokoh-tokoh lintas agama. Ini saya mohon maaf, ini posisinya sinyalnya kurang begitu bagus ya. Bisa kedengaran dengan baik tidak ya? Bisa Pak, bisa. Mas, Bisa Pak. suaranya jelas Pak. Tapi karena sinyalnya kurang begitu bagus, mohon maaf kalau saya off-kan kameranya ya. Baik, Ibu Asa sekalian, saya untuk mencoba membahas sampai dari akar permasalahan dulu sebelum nanti kita mencoba untuk menyelesaikannya bagaimana. Jadi kita semuanya sepakat bahwa tujuan Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menjadikan surga di bumi. Ya, jadi bukan nanti setelah meninggal dunia, tapi surga kebahagiaan yang menjadi harapan kita semua, kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah dengan cara-cara seperti yang terjadi pada peristiwa pengeboman dari beberapa peristiwa dari waktu ke waktu itu menjadi kondisi untuk tercapainya kedamaian atau kesejahteraan? Jawabannya tentunya tidak. Itu malah akan merusak, itu akan membuat kita semakin jauh dari tujuan hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Karena bisa kita katakan bahwa Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Jadi kalau kita merusak rumah kita, itu efeknya kepada kita semua. Nah,
tentu diawali dari sebuah kata-kata yang Buddha sampaikan, bahwa ia menghina saya, ia melukai saya, ia merampas milik saya. Apabila seseorang memiliki pikiran-pikiran negatif seperti itu, maka kebenciannya tidak akan pernah berakhir. Tetapi kalau orang sudah tidak lagi punya pikiran, ia merampas milik saya, ia menghina ajaran agama saya, ia melukai, menyakiti hati saya. Kalau sudah tidak ada pikiran-pikiran seperti itu, maka tidak ada kebencian di dalam diri orang itu. Sebuah peristiwa itu bisa terjadi atau kejahatan-kejahatan itu terjadi, ada akar permasalahan yang terjadi pada diri orang yang melakukan itu. Menurut ajaran Buddha, yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, baik melalui pikiran, ucapan, perilaku, jasmani, itu disebabkan karena kebencian, karena keserakahan, dan juga karena kebodohan. Nah, ini yang sering disebut dengan loba, dosa, moha. Karena keserakahan, karena kebencian, karena kebodohan. Nah, timbulnya kebencian itu juga tidak langsung ujuk-ujuk timbul kebencian, tapi ada sebab yang mendahului. Misalnya, yang dilihat itu tidak sesuai dengan keinginan, maka timbul kebencian. Yang didengar itu tidak sesuai dengan keinginan, maka timbul kebencian. Yang dibau, yang dikecap, yang disentuh, semua objek-objek pikiran, kalau tidak sesuai dengan keinginan, maka itu menimbulkan kebencian, ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan, kebencian, sakit hati, atau bahkan dendam. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu? Dikatakan bahwa penakluk yang jati bukanlah orang yang mampu mengalahkan, menaklukkan ribu-ribu musuh dalam sebuah pertempuran. Tetapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri. Kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan keserakahan dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Yang artinya musuhnya itu bukan orang yang beda-beda seperti yang disebutkan tadi, beda agama, beda pendapat, beda pikiran, beda suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Maka pada saat sudah muncul kebencian di dalam dirinya, itu diawali karena dia lengah, lemah kesadarannya. Begitu sudah muncul, menguasai, mencengkeram, memperbudak dirinya, maka ia akan memiliki tutur kata yang penuh dengan kebencian, perilaku yang penuh dengan kebencian. Kalau kebenciannya hanya di dalam pikirannya sendiri, mungkin yang menderita hanya dirinya sendiri. Tapi pada saat kebencian itu disampaikan melalui tutur kata yang penuh dengan kebencian, perilaku yang penuh dengan kebencian, maka orang yang diperlakukan seperti itu juga akhirnya tidak mau dan bisa saja membalas. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, kalau kita mau menabur kebencian dengan sangat mudah, diketik saja di medsos itu sudah, bagi orang-orang yang kesadarannya lemah, lengah, bisa terprovokasi, terkontaminasi kebencian yang disebarkan melalui media online. Nah, maka harus diselesaikan dari dirinya sendiri tadi. Karena kalau ada seseorang yang bermasalah di dalam dirinya, semua apapun yang dilihat, didengar, dirasa tadi, semuanya akan salah. Tapi kalau di dalam diri orang yang tidak bermasalah, tidak ada apapun yang bermasalah. Semua orang menjalani hidupnya masing-masing, bertanggung jawab dengan kehidupan yang dijalannya masing-masing. Jadi perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan semuanya itu akan imbasnya pertama kali adalah kepada pelaku dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, maka karena itu, ya dengan peristiwa yang pernah terjadi tanggal 18 Mei ya, 2018, 13 Mei 2018,
Itu peristiwa yang memang mengoyak kita semua, mengoyak kedamaian kita, mengoyak kerukunan kita, mengoyak Indonesia rumah kita bersama. Tapi kita tidak boleh larut dalam kehidupan masa lalu. Memang hidup bukan masa lalu, hidup juga bukan masa yang akan datang, tapi hidup adalah sekarang. Belajar dari apa yang pernah terjadi, semoga tidak akan ada muncul lagi orang-orang seperti itu untuk mengoyak kedamaian lagi. Belajar, jadi kita semuanya harus sering kumpul bersama, diskusi bersama, ya kayak kegiatan-kegiatan IMP ini. Kalau ada saudara kita sesama orang Indonesia yang memiliki rumah bersama namanya Indonesia ini, kalau ada yang mengalami kesusahan, kesulitan, mari kita bantu, kita tolong bersama-sama. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling menjaga kerukunan, dan tentunya untuk sama-sama kita mewujudkan kedamaian, mewujudkan kebahagiaan. Dan kedamaian itu tidak akan bisa terwujud kalau semuanya tidak menyadari bahwa harus dimulai dari dirinya sendiri. Tapi kalau kita semuanya sadar bahwa kedamaian itu bisa terwujud dengan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri, maka diri sendiri damai, keluarganya bisa damai, lingkungannya damai, negara kita bisa damai. Kalau kita sudah damai, ya kita mau sekolah, mau kuliah, mau bekerja, sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing untuk mengisi kemerdekaan ini, maka disitulah Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Negara yang bisa mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan bagi semua rakyatnya. Maka kebencian tidak akan pernah berakhir kalau tidak kebencian, tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan rasa welas asih, rasa cinta kasih. Yang sudah ya sudah. Tapi untuk saat ini, sekarang ini, mari kita semuanya curahkan untuk memulai dari diri kita sendiri, supaya kita senantiasa kasih sayang, menabur cinta kasih. Halo Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Belajar dari semua yang pernah terjadi, mari kita semuanya fokus untuk bisa menabur kasih sayang kepada semua orang untuk sama-sama mewujudkan Indonesia damai, Indonesia bahagia, dan tentu sejahtera. Nah, semoga sedikit ini bisa membuat kita semuanya kembali belajar dari apa yang sudah terjadi, dan mari kita semuanya fokus untuk menjalani, untuk bisa memberikan, untuk bisa melakukan yang terbaik sekarang demi proses untuk tercapainya tujuan bagi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, bahagia, dan sejahtera. Sekian, terima kasih, dan salam kita semua bersaudara, salam kebajikan, salam Indonesia merdeka. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Teja Buno. Saya menyampaikan sekali lagi bahwa jangan lupa isi link absen yang tertera di via chatnya di Zoom. Dan jangan lupa isi nama serta email ya kalau tidak salah di link Zoom itu. Atau gimana Ibu host, benar tidak salah itu link Zoom seperti itu, link absennya. Mungkin dari tadi saya sudah dengar beberapa penyampaian dari bapak-bapak, para tokoh agama. Saya belum ada dengar suara dari ibu-ibu gitu. Mungkin ada penyampaian juga atau refleksi terkesan yang ingin disampaikan pada 13 Mei di 2018 itu. Dari tadi kan saya hanya dengar suara laki-laki, tidak ada suaranya ibu-ibu. Tapi kalau lihat di profilnya ini semuanya banyak yang ibu-ibu ya. Tapi kok nggak ada suaranya sama sekali. Mungkin waktu kesempatan saya beri kepada ibu-ibu dulu ya untuk memberikan penyampaiannya atau pertanyaan gitu. Selamat sore ibu-ibu, masih di via Zoom. Halo, selamat sore.
Halo, Ibu Lestari Wijaya. Selamat sore, Bu. Oke, mungkin ibu-ibunya lagi capek ya. Jadi saya berikan waktu juga siapa yang mau sharing atau Oh, Bapak Januri Haryanto. Oke, Bapak Januri Haryanto, terima kasih. Silakan waktu dan kesempatannya, Bapak. Ya, selamat malam. Salam semua saudara. Dari pemaparan tokoh-tokoh agama tadi saya sangat-sangat setuju sekali. Dan di sini saya hanya mau sharing dari hasil perbincangan saya ngobrol dengan mantan atau ex-teroris yang kebetulan rumahnya itu dari jarak tempat rumah saya tinggal itu cuma 15 meter. Nah, jadi apa yang terjadi, apa itu pengeboman dan segalanya itu sebenarnya di luar kendali katanya begitu. Di luar kendali. Jadi pimpinan-pimpinan mereka yang ada di pusat sana itu tidak mengendaki seperti itu. Namun oleh karena seperti yang tadi Bapak ini Johan Ajuan dan oleh Bapak tadi siapa itu Bante atau siapa itu tadi menyampaikan benar. Jadi mereka itu sudah terhipnotis, kehilangan kesadaran sehingga apapun instruksi yang diberikan oleh pimpinannya itu diabaikan. Ini bukannya saya membela kaum teroris, bukan. Saya terlahir di lingkungan keluarga, kebetulan ibu saya itu Katolik, adik saya itu ada yang haji, dan saya pun juga mantan murid katekis. Salam kenal Mas Immanuel. Saya dulu belajar katekis di Gereja Kedung Doro selama 5 tahun. Nah, sekarang kebetulan saya melanjutkan ajaran dari leluhur saya, yaitu saya sebagai penghayat atau kapitayan, sebut saja begitu. Dan juga kebetulan kemarin itu dari teman-teman penghayat itu pada melakukan melakukan upacara tabur bunga, upacara doa untuk memperingati 13 Mei 2018 itu. Bahkan malam ini para saudara-saudara menghayat yang ada di Sidoarjo itu sedang menggelar wayang kulit gitu. Jadi saya juga merasa sangat prihatin sekali apa yang terjadi peristiwa pada waktu itu. Karena apa? Karena selama saya di katekis itu ajarannya itu nggak pernah ada yang untuk menyakiti orang lain. Saya yakin agama turunannya Samawi itu sebenarnya seperti itu. Namun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah bangsa kita ini. Kemarin saya ngobrol waktu di dalam forum rekan-rekan penghayat itu. Jadi ibaratnya kita ini diobok-obok, kita ini diadu domba satu sama lain. Nah, setelah kita berdebat, nah, maling ki liwat mburi ngusungi bondo donyone Nusantara ini gak ngerti gitu loh. Tujuannya kan seperti itu. Memang benar. Jadi ibaratnya kita ini nonton sebuah wayang ya, sebuah wayang kulit. Kita melihat dari balik layar nggak ngerti dalangnya. Kita lihat dari belakang layar, kita nggak bisa melihat wajah dalangnya. Jadi misterius itu. Nah, makanya di sini adalah sarana yang sangat bagus untuk saling untuk menjalin saling pengertian. Jadi ibaratnya kalau boleh kita sebut, saya sering mengucapkan kita setuju di atas ketidaksetujuan. Artinya apa? Kita setuju di atas ketidaksetujuan, artinya adalah marilah kita saling memahami
Apa yang ada di ajaranmu, apa yang ada di ajaranku, kita marilah kita saling-saling mengerti. Oh, begitu toh tata caranya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, Pengayat. Oh, seperti itu. Ya sudah, mana yang menjadi kehendak hati saya, hati kita, mana yang harus kita lakoni. Karena saya yakin manusia itu terlahir pada dasarnya itu baik. Hanya cara belajarnya saja yang salah. Hanya menuruti kehendak gejolak alam pikiran atau pikiran. Sehingga hati nuraninya terabaikan. Seperti halnya tetangga saya itu. Dia itu adalah Panglima Timur, Khilafah Panglima Timur. Juga tangan kanannya Dokter Azhari, beliau ini. Nah, setelah saya amati di dalam, ternyata kembali kepada dasarnya. Kembali kepada dasarnya yaitu dasarnya baik. Nah, saya amati terus. Oh, ternyata salah belajar beliau ini. Namun perlu diketahui bahwa banyak yang berkeliaran mereka-mereka yang masih terkontaminasi racun dogmatis di otak mereka. Waktu saya tanya, karena apa? Karena di sini beliau mendirikan sebuah yayasan yang namanya Yayasan Persadani untuk wadah dari ex napiter. Apakah sudah kelar, Pak? Saya bilang gitu. Saya tanya begitu. Apakah sudah kelar? Masih banyak. Jadi mereka itu untuk kita ajak kembali ke NKRI, masih banyak yang menolak. Oh, gitu ya. Nah, sedangkan peristiwa yang terjadi di Surabaya itu, kalau nggak salah waktu itu undang-undang ya yang saya dengar, itu yang saya tahu, bisa ditangkap apabila sudah meledos bom lah, repot toh. Jadi nek belum ada bukti meledos masih bisa tindu, bisa diketahui, menyimpan dan itu dibiarkan. Dicekel percuma. Paling ya ucul. Karena tidak didukung undang-undang. Nah, rupanya sekarang enggak. Baru ketahuan menyimpan saja sudah digerebek. Namun sekarang silent operasinya itu senyap. Gitu loh. Senyap operasinya itu. Yang ngasih tahu saya juga mantan teroris itu. Nah, kenapa kok senyap? Saya bilang gitu. Ya karena biar nggak memicu. Nanti kalau tahu temannya ditangkap, nanti yang lain gejolak, hancur lagi kita. Oh, ngono. Ya sudah. Nah, maka dari itu yang saya harapkan untuk generasi-generasi penerus, generasi-generasi muda agar tidak mudah terbujuk dengan rayuan-rayuan yang tidak bertanggung jawab dari si Badrun. Nah, boleh saya sebut si Badrun. Nah, masih beroperasi dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Mergo ya ono sing danai seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Benar itu, Pak. Benar itu memang di belakang itu ada yang danai. Karena ketua umum saya itu anggota BNPT, juga staf intelijen. Jadi tahu semua. Ya, terima kasih saudara host. Waktu saya kembalikan. Salam semua saudara. Selamat malam Pak Janaryanto. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Baik, kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi ya. eh dari ibu-ibu dulu mungkin ada suara dari tadi, tidak ada suara sama sekali gitu. Mungkin ada masukan atau pertanyaan kepada narasumber kita. Saya beri kesempatan satu orang lagi lah karena masih waktunya masih setengah jam. Saya beri untuk satu orang lagi gitu. Mungkin ada yang mau memberi saran atau tanggapan lagi.
Baik, kalau mungkin tidak ada yang memberi tanggapan atau saran atau pertanyaan, saya kembali kepada narasumber dulu. Mungkin ada tanggapan terkait uh, sharingnya para tokoh-tokoh yang hebat ya pada malam hari ini. Saya sangat kagum dengar ceritanya yang luar biasa. Saya beri waktu kepada narasumber untuk menanggapi apa hasil dari penyampaian para tokoh agama tersebut. Baik, terima kasih Mas Leo, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian. Jujur saya di sini merasa sangat bangga dan sangat terhormat boleh diundang bergabung untuk berbincang bersama, bertukar pendapat bersama para tokoh-tokoh pemuka agama di sini dengan Bapak Ibu yang lebih senior dari saya lah, di bidang toleransi dan di bidang pergerakan untuk menjaga persatuan ini. Terima kasih juga buat Bapak Johan Ajuan, Pak Prof. Nyoman Sutantra tadi, Bante Tejakuno, Pak Januar Haryanto atas tanggapan-tanggapan dan pendapatnya akan apa sharing bersama ini. Sebenarnya saya sangat sepakat dengan Bapak Ibu sekalian yang diucapkan tadi, karena memang bagi saya sendiri, bagi anak muda, memang saya menyadari bahwa hal tersebut itu bukanlah hal yang lazim atau nggak bisa digeneralisir. Itu bukan asli dari manusia, diciptakan, ada yang jahat, ada yang baik, tapi itu berdasarkan dari lingkungannya itu. Maka dari itu mungkin saya seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, sebagai anak muda harus bisa terus punya pendirian, harus punya ideologi, jangan mudah dibeli. Kalau kata dari Pak Johan Ajuan tadi, itu yang menjadi PR buat kami semua sebagai anak muda. Gimana sih anak-anak muda ini bisa punya pendirian? Selain punya pendirian, tapi anak-anak muda ini gimana cara bisa menjaga persatuan dan benar-benar melihat gimana situasi Indonesia saat ini, gimana situasi bermasyarakat saat ini, bahwa apa yang biasanya kita pesan-pesan toleransi itu di lapangan itu enggak seperti itu. Jujur kami sendiri dari Pemuda Katolik butuh bantuan, karena kami dari Pemuda Katolik mungkin memang kita semua bergerak untuk bisa mengajak teman-teman kita untuk memberitahu yang sebenarnya bahwa pesan-pesan intoleransi ini salah loh. Pesan-pesan seperti ini secara nyatanya implementasinya nggak seperti itu. Teman-teman kita yang berbeda ini nggak berbahaya buat kita, nggak, istilahnya bukan orang yang berusaha saling menjatuhkan, tapi kita ini saling berdampingan, berjalan bersama. Itu yang terus kami perjuangkan. Tapi yang masih menjadi PR sebenarnya buat kami semua ini adalah gimana caranya ngajak anak-anak muda ini untuk keluar. Mungkin efek dari pandemi COVID lalu ya, pada tahun 2019-2020 dengan adanya COVID itu membuat anak-anak muda ini lebih, istilahnya eksklusif, lebih senang dengan dunianya sendiri. Kurang bersosialisasi ataupun bersosialisasi hanya dengan golongan-golongannya sendiri, tidak berdialog bersama. Padahal menurut kami yang paling penting untuk kita bisa saling memahami adalah kita berdialog, saling mengerti satu sama lain, berdialog di luar kelompok-kelompok kita, supaya kita nggak hidup hanya melihat kelompok-kelompok tersebut. Kita di sini mungkin dalam bergerak, jujur kami semua mohon, kita butuh bantuan. Mungkin dari Bapak Ibu di sini yang punya anak, mungkin bisa terus istilahnya dituntun untuk terus menyuarakan toleransi dimanapun dia ada. Terus bergerak bersama untuk mempertahankan persatuan NKRI. Apalagi kayak yang tadi Profesor Nyoman Sutantra katakan, habis ini kita berhadapan lagi dengan siklus yang sama, siklus 5 tahunan yang sama,
di mana di tahun 2024 akan ada pesta demokrasi yang biasanya selalu diiringi dengan isu-isu yang menggoncang toleransi, dengan isu-isu pemecahan. Karena seperti yang tadi sempat dikatakan, bahwa selalu ada aktor yang mencari keuntungan dari kemajemukan ini. Dari golongan-golongan ini selalu ada aktor yang mencoba menarik gimana caranya orang-orang ini bisa bermanfaat buat saya. Itu yang sebenarnya perlu kita berjuang bersama untuk terus bergerak, terus mengajak orang-orang, terus memperlihatkan orang-orang akan toleransi itu sendiri. Sekali lagi mungkin dari saya pribadi atau pemuda Katolik atau orang-orang muda yang sedang bergerak sekarang mungkin itu kurang lebih kita semua punya keluhan yang sama. Gimana sih caranya ngajak anak-anak muda ini untuk bisa keluar? Gimana sih caranya anak-anak muda ini untuk bisa melek berbangsa dan bernegara, melek persatuan? Gimana caranya mereka benar-benar turun untuk membangun negara? Itu yang menjadi PR bagi kami, dan yang menjadi kunci adalah dimulai dari dasarnya. Doktrin-doktrin dari Bapak Ibu sekalian atau wejangan-wejangan dari Bapak Ibu sekalian selaku orang tua yang sangat dekat dari kecil dengan anak-anaknya. Karena nggak dipungkiri hampir seluruh remaja saat ini benci akan hal-hal politik. Padahal politik-politik ini lah yang seringkali memecah belah. Dan ini yang harus diwaspadai dan dikawal bersama. Mungkin kalau dari saya sendiri, tanggapannya seperti itu, Pak Ibu, Mas Leo. Baik, penyampaian lanjutan dari narasumber dia cukup sangat bagus dan gagasan dan berbagai macam tokoh agama. Nah, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa absensi yang tertera di chat Zoom. Nah, ada beberapa yang saya anggap pada diskusi hari ini dari tokoh-tokoh sangat bagus gagasan menyampaikan sebuah ide-ide ya. Nah, ada lagi dari Pak Simon. Baik, untuk Pak Simon Purba, silakan. Baik, selamat malam. Sekali lagi salam semua bersaudara. Terima kasih, ini menarik karena pembawa topik malam ini generasi muda ya. Dan di samping generasi muda, saya melihat ada latar belakang atribut organisasinya ya. PMKRI ya. Bapak. Ya, kami berdua dari PMKRI dan Pemuda Katolik. Baik. Jadi begini, saya mungkin tidak terlalu fokus bicara tentang agama itu sendiri, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa mudahnya perpecahan itu terjadi saat ini. Satu, generasi muda kita itu condong abai dengan politik. Ya, mungkin generasi milenial sekarang lebih menikmati keasikan-keasikan yang lain. Satu. Kedua, organisasi-organisasi kepemudaan, dan saya yakin Bung Immanuel sama Bung Leonardus mengalami itu di kampus. Jadi di samping organisasinya sendiri, kalau dulu kita punya, mungkin ada Pemuda Muhammadiyah, GMNI, Pemuda Gerakan Siswa Nasional, dan sebagainya, yang mereka bukan hanya sekedar duduk berkumpul, terorganisir secara administratif, tidak. Tapi mereka terorganisir secara ideologis. Nah, itu yang sekarang mulai kosong yang ada pada organisasi-organisasi pemuda. Jadi keasikannya lebih pada berolahraga bersama, mungkin kan gitu. Atau mungkin kalau di kampus, ya ada belajar bersama dan sebagainya. Tapi
pemahaman, ya, pendalaman terhadap aspek ideologi itu semakin langka. Padahal dengan memahami ideologi itu kecintaan pada bangsa ini akan semakin tebal. Konsekuensinya perpecahan itu akan semakin tipis kan gitu, semakin tidak terjadi. Jadi mungkin untuk Anda berdua nih kader-kader muda, saya bilang begitu muda karena saya udah tua ya. Mulai mungkin bersama-sama komunikasikan dengan teman-teman, terutama teman-teman di organisasi marhenisme ya. Jadi mungkin di sana ada GMNI ya, atau mungkin ada yang lain di luar kampus yang ekstra kampus, misalnya ada KBM, ada dan sebagainya. Biasanya berbicara tentang politik non praktis ya, bukan politik praktis ya. Jadi bicara tentang politik, tentang ideologis, lebih bisa dengan mereka. Karena terus terang aja, ketika negara ini kita sepakati sebagai negara kesatuan, itu dasarnya adalah ideologis. Pancasila itu adalah esensi daripada ideologi yang seharusnya kita pegang sampai saat ini. Walaupun selama 35 tahun oleh Pak Harto itu dijadikan hafalan kan gitu. Nah, mudah-mudahan adik-adik ke depan tidak lagi menjadikan itu hafalan. Mungkin kira-kira itu aja tambahan dari saya untuk sementara. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak atas masukannya sangat luar biasanya. Mengingat kembali ya, waktu kita sampai 21 saja ya, 21.15 kalau tidak salah ya. Untuk hostnya 21.15 ya Bu ya. Halo Bu. Ya, ini yang berpendapat jadi. Baik, Bapak Tejang Keng Leon, oke. Dengan tanggapannya, saudara sembilan mungkin agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mungkin bisa ya lihat di via Zoom atas masukan yang sangat bagus dari Bapak Tijang Kian Leong ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin ada tanggapan dulu dari Abang Angga terkait pertanyaan atau sanggahan masukan dari kedua narasumber tadi ya, dari sharing-sharing mereka. Oke, terima kasih. Mungkin penjelasan akan kondisi, gimana kondisi pergerakan anak muda saat ini, gimana organisasi-organisasi yang ada saat ini, tadi itu cukup benar dan nyata, bahwa kebanyakan anak-anak muda ini hanya senang berkumpul ini untuk bicara soal olahraga, bicara soal senang-senang. Tapi kalau mulai diajak bicara soal politik atau apa, mereka mulai berhamburan masing-masing. Mereka mulai pulang masing-masing. Nah, itu sebenarnya yang jadi PR. Sama seperti pertanyaan dari saudara Chang Kiang Long ini, gimana caranya untuk bisa mulai masuk percakapan tentang NKRI? Untuk menjawab secara gamblang itu sebenarnya saya pribadi belum punya jawaban yang pasti. Karena kami, teman-teman yang sedang mencoba mengajak untuk kita berbicara tentang negara, berbicara tentang bangsa, itu lagi mencoba cara-cara yang kiranya bisa diterima anak-anak muda. Dengan cara-cara yang milenial, dengan cara-cara yang mereka senang, tapi nilainya tetap dapat. Dikemas dengan cara-cara yang menyenangkan, tapi tetap memiliki nilai. Memang nggak semua orang bisa langsung mau untuk berdiskusi, bercakap soal negara. Tapi kita biasanya harus membuka pintu awalnya dulu ke anak-anak muda ini. Saat kita udah bisa masuk, baru kita bisa bicara, berpendapat, sharing tentang negara ini. Memang susah. Jujur memang untuk merinci teman-teman yang lebih luas itu memang susah. Kita harus masuk dulu ke dunia mereka. Kita harus masuk dulu ke kesenangan mereka, baru kita bisa mengajak berbincang. Mungkin kalau jawaban saya berdasarkan dari pengalaman kami semua selama bergerak di masyarakat, bergerak mengajak teman-teman.
saya nambahkan satu pesan tua ya. Kalau diperkenankan, Bung Leo. Oke, monggo Pak, silakan. Masih ada waktu 10 menit. Oke, ini cuma menyampaikan aja satu kata bijak dari Plato. Itu dia bilang, if you do not take interest in affairs of your government, then you are doomed to live under the rule of fools. Jadi bila kita tidak tertarik dengan hal-hal terkait ke pemerintahan kita, maka kita akan tenggelam dan diatur oleh orang-orang bodoh. Jadi ini buat generasi muda perlu ingat gitu. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi berapa menit lagi, 10 menitan lagi untuk sharingnya kalau mau ada, karena waktu kita akan berakhir di 21.15. Kalau ada waktu sharing, saya berikan waktu 10 menit untuk sharing tambahan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak atau Ibu yang mau menambahkan? Mungkin dari saya ya, sedikit saja. Oke, silakan Pak. Yeah. Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi kita semua. Pada saat kita kehujanan baru cari payung. Pada saat kita sakit baru nyari obat. Tidak pernah berpikir sedia payung sebelum kehujanan. Menjaga kesehatan supaya tidak mengalami sakit. Jadi pada saat kondisi peristiwa terjadi, kita baru jaga. Harusnya kita selalu menjaga dan menghindari hal-hal yang memang mengarah pada perpecahan. Harus bisa menahan diri, harus bisa mengendalikan diri masing-masing untuk supaya kita ini tetap dalam kondisi guyub rukun, supaya tidak dipecah-pecah oleh orang-orang yang punya kepentingan. Saya yakin kalau kita semuanya memegang teguh nilai-nilai universal yang telah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu bangsa, pendiri-pendiri bangsa, kita negara pasti menjadi kuat, pasti menjadi kokoh. Jadi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, dan juga harus tetap menjaga kebinekaan kita dengan undang-undang dasar kita, maka saya rasa Indonesia akan tetap damai, Indonesia akan bisa menjadi lebih baik sampai akhirnya kita bisa mencapai tujuan dari kehidupan kita. Karena memang hidup ini kan bukan istilahnya pertandingan, tapi ini adalah sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan tadi. Semoga hal-hal yang pernah terjadi yang mengoyak kebinekaan kita untuk ke depan-depannya tidak akan pernah terjadi, apalagi mendekati tahun-tahun politik. Ya semuanya jangan sampai hanya karena kedudukan, kekuasaan, mengorbankan namanya rumah kita Indonesia. Ini sekian, terima kasih. Teja Buno atas masukannya ya. Sangat bagus masukannya Bapak. Mungkin ada lagi 7 menitan. Baik, mungkin ada lagi, tinggal tambahan 7 menitan. Mungkin ada tambahan lagi? Oke, baik ya, tidak ada atas masukannya. Sebelum mengakhiri ini, mungkin ada closing statement dari narasumber dulu ya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada narasumber. Baik, terima kasih kembali Mas Leon. Mungkin yang ingin saya sampaikan lebih ke ajakan Mas Leon. Sekali lagi saya mengajak teman-teman semuanya di sini, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk turut bergerak beserta keluarganya, keluarga besar, relasinya dimanapun berada, untuk bergerak bersama, untuk kita terus-menerus melawan narasi-narasi dan skema-skema yang
bertujuan untuk memecah bangsa ini. Skema-skema yang intoleran, yang melawan Pancasila. Sekali lagi saya mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian juga untuk terus mengencarkan program-program seperti ini. Dan saya jujur memang ini pertama kali saya tahu IMP, Indonesia Merawat Perbedaan. Dan saya senang, ternyata ada hal-hal seperti ini. Dan itu yang perlu kita jaga dan kita lestarikan bersama. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu dan undangannya. Baik, Mas Angga. Dari diskusi dan sharing kita tadi, ada sedikit poin ya yang saya tanggapi terkait toleransi ya, toleransi antara agama itu sangat kuat ya, dimana pada saat risu dulu yang toleransi agama Islam untuk menjaga gereja itu sangat kuat. Bahkan sempat saya dengar berita juga ya, banyak yang datang untuk donor darah kalau tidak salah ya pada waktu itu. Bertoleransi itulah yang membuat bangsa NKRI ini bersatu dan kokoh untuk terus bergerak ya. Dari berbagai macam poin itu, yang pertama, mereka hadir untuk menghancurkan kita, tapi kita tidak semudah itu karena kita di mana persatuan dan kesatuan kita sudah bersatu di lingkup NKRI. Nah, saya selaku moderator juga mohon maaf, mungkin ada kata-kata atau penyampaian kurang jelas dari saya di tempat ini. Saya mohon maaf. Saya juga baru ikut bergabung diskusi di apa namanya? Indonesia merayakan perbedaan. Saya bergabung dan perkali saya tahu ya kalau tidak salah. Oh, komunitas ini. Terima kasih telah percaya saya untuk menjadi moderator di komunitas ini. Komunitas ini sangat baik ya, sangat bermanfaat bagi kami yang belum tahu dan baru pertama kali ini kami dipanggil gitu. Terima kasih. Dari saya moderator, saya pamit undur diri. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya ungkapkan lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mas Leo selaku moderator pada malam hari ini yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber pada malam hari ini dari Pemuda Katolik, yaitu Mas Angga. Perlu saya jelaskan lagi nih di sini Bapak Ibu ya, mungkin ada yang belum tahu, tadi ada chat dari Bapak siapa tadi? Sorry. Chang Tian Leong, ini mungkin peserta baru yang baru bergabung di Jagongan Online. Apakah IMP itu? Jadi saya jelaskan sedikit tentang IMP di sini adalah perkumpulan Indonesia Merayakan Perbedaan. Jadi mohon maaf kepada Mas Leo, tadi bukan Indonesia Merawat Perbedaan, tapi Indonesia Merayakan Perbedaan. Jadi di sini adalah perkumpulan dari 7 tokoh agama, yaitu dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga penghayat kepercayaan berkumpul di sini yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu dalam menyuarakan toleransi antar umat beragama. Jadi tercetusnya IMP ini adalah terbentuk dari rasa prihatin para tokoh dengan adanya beberapa semacam ya radikalisme, ekstremisme yang terjadi di negara kita. Seperti contohnya misalnya yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu tragedi pengeboman di tanggal 13 Mei 2018. Nah, dari situlah terketuk ini para tokoh agama bergabung, ayo kita bikin sebuah perkumpulan, wadah, di mana kita mengedukasi para masyarakat untuk lebih menyuarakan
toleransi, menularkan virus-virus toleransi kepada umat beragama. Baik, itu tentang IMP, sedikit tentang IMP saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta jagongan online yang sudah bergabung pada malam hari ini dan juga kepada para tokoh rohaniawan IMP yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela jadwalnya yang padat untuk tetap setia bergabung di jagongan online IMP. Jadi kita harapkan para tokoh agama di sini bisa terus bersinergi ya dengan aparatur negara untuk menjaga stabilitas negara, dan juga diharapkan kepada kita semua terutama para pemuda untuk tetap mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi seperti yang disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini dengan hal-hal yang sifatnya memecah belah negara kita NKRI dan juga hal-hal yang berbau radikalisme. Semoga IMP ini bisa menjadi wadah kita bersama dalam merayakan perbedaan dan untuk mengedukasi masyarakat untuk mengurangi menyebarnya paham ekstremisme yang mengarah pada radikalisme. Baik, saya ucapkan selamat dan mohon maaf jika ada salah kata, dan selamat malam. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Saudara.